Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu pengantar manasik haji yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Syukur, Magister Agama. Beliau lebih akrab dipanggil di kami dengan sebutan Abah Rahmat. Beliau adalah tim pembimbing ibadah Haji Aliyah, akan menyampaikan pengantar manasik haji. Apa itu haji, sejarah haji bagaimana, keagungan haji bagaimana, hukum haji bagaimana. Insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Abah Rahmat. Sebelum Abah Rahmat menyampaikan, Bapak dan Ibu, kami sampaikan pengumuman. Yang pertama, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan di WA grup, di grup WA dengan mencantumkan nama dan pertanyaannya. Insya Allah nanti di sesi tanya jawab kita akan bahas bersama. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Abah Rahmat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Bapak dan Ibu calon haji aliyah 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, diberikan bahagia dan selalu ikhtiar dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga berkah, umur berkah, cita-cita dikabul, bahagia dunia insya Allah. Terkhusus buat Bapak Haji Joko Asmoro yang berada di Tanah Suci, semoga senantiasa tercurah limpah keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada direksi, tim pembimbing ibadah, tim kesehatan, dan tak lupa teman-teman yang menyiapkan agenda acara manasik online ini yang sungguh buat saya pribadi adalah pengalaman yang akan menjadi berharga sepanjang hidup saya. Bapak dan Ibu tak lupa salam buat keluarga dan semoga kita tetap istiqomah di dalam iman. Dan tak lupa juga kita bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Gembira dengan tibanya bulan Ramadan karena ini adalah karunia Allah. Karena ini adalah rahmat Allah meskipun dalam kondisional wabah COVID-19 di seluruh muka bumi termasuk di Indonesia. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersyukur. Kita sambut hadirnya Ramadan dengan iman, dengan gembira.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu fabidzalik huwa khairum mimma yajma'un." Surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-58. Karena sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, fabidzalika, maka oleh karena karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, kita bergembira. Bergembira dengan iman. Allah masih memperkenankan umur kita, insya Allah jumpa kembali dengan Ramadan, dan Ramadan akan menjumpai kita. Yang demikian ini adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan yang bersifat materi. Wabah ini akan terasa ringan kalau kita senantiasa taqarrub ilallah. Wabah ini akan terasa ringan kalau kita dekat dengan Allah. Karena apa yang menjadi qada dan qadar Allah, sebagaimana yang disampaikan Pak Joko tadi, wa ma qadarullaha khairun. Apa yang ditakdirkan Allah itu insya Allah akan baik. Kalau kita iman, sabar, ikhlas, tawakal, menerima qada dan qadar Allah. Tentunya hal ini juga membawa kepada suasana batin kita. Pikiran kita, terutama bagi kita yang akan berangkat haji, bahkan yang baru akan berhaji, sekian lama kita menunggu untuk pergi haji. Tiba-tiba terjadi wabah COVID-19 ini. Ini yang harus kita sadari, bahwa tidak ada yang menghendaki kehadiran wabah ini. Tapi ini terjadi. Nah, dalam kaitan dengan haji kita, rencana haji kita, alhamdulillah Alia sudah mempersiapkan dengan baik buat kita. Sesuai prosedural Kemenang. Sesuai prosedural Kementerian Haji Arab Saudi. Sudah dilaksanakan dan terus akan dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sabar, tawakal, ikhtiar, dan doa. Haji adalah kewajiban yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu hajjah." Artinya, wahai manusia, Allah telah mempardukan haji. Fahajju, maka berhajilah. Saat itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Akulla 'am ya Rasulullah? Apakah haji itu harus kami laksanakan setiap tahun?" Pasal kata Rasulullah diam, tidak menjawab. Sehingga sahabat bertanya lagi, apakah haji itu harus kami laksanakan setiap tahun? Rasulullah pun diam. Bahkan sampai sahabat bertanya yang ketiga, Rasulullah pun diam. Makna hadis ini dipahami oleh para ulama, oleh jumhur ulama untuk hukum haji. Sehingga para ulama sepakat bahwa kewajiban haji ini seumur hidup satu kali. Oleh karenanya secara administratif, secara ilmu syar'i, manasik, dan yang lainnya, Alia sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita sudah melaksanakan pembukaan manasik. Dan hari ini kita manasik secara online. Untuk apa?
untuk melaksanakan ibadah haji tepat, benar, cocok dengan aturan syar'i. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah bagaimana cara berhaji seperti yang aku laksanakan. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, mabit di Muzdalifah, jumrah, bahkan sunnah-sunnah haji, macam-macam haji, harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena haji itu kewajiban seumur hidup sekali, maka kita mempersiapkannya harus dengan sebaik-baiknya. Tidak sekedar kita datang ke Makkah Al-Mukarramah. Tidak hanya kita sekedar mampu melunasi biaya haji. Tidak hanya sekedar kita menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan haji. Walaupun itu tidak bisa dinafikan, itu penting dan perlu, bahkan ada yang wajib. Namun lebih dari itu, kita datang ke Mekah nanti untuk berhaji dengan kesiapan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Termasuk takwa dalam hal ini adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, dalam berhaji mengikuti tata cara hajinya sesuai contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail ke satu negeri dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar pun sama Ismail yang masih bayi rela ridho suami yang tercinta untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hajar dengan Ismail. Kemudian Ibrahim mulai membangun Ka'bah. Bahkan bahu-membahu sama Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebagian ulama mengatakan inilah proses awal dari sejarah haji. Tarikh haji, pelaksanaan ibadah haji. Nabi Ibrahim kemudian tawaf, selesai membangun Ka'bah sama Ismail. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dan inilah titik tolak awal dari pelaksanaan haji. Sebagian para ulama menyatakan seperti itu. Kemudian berkembang di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sampai sekarang ini di dunia modern, di dunia canggih. Ya, yang jarak sudah tidak jadi permasalahan lagi, 9 jam kurang lebih kita sampai di Saudi. Dulu sampai berbulan-bulan, sekarang tidak menjadi kendala. Kendala saat ini adalah kita diuji oleh Allah, sabarkah atau tidak menghadapi kondisional saat itu. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, termasuk Bapak Ibu yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Berhaji dengan dasar ilmu, berhaji dengan dasar tata cara yang dibenarkan sesuai contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita tempuh, tetap kita laksanakan. Termasuk Alia pun mensarani kita dengan manasik online ini. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan tentunya melaksanakan ibadah haji adalah kebanggaan, kebahagiaan. Bisa berhaji adalah cita-cita semua umat Islam. Bisa melaksanakan ibadah haji merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta di dalam rangkaian rukun Islam, haji itu pada urutan nomor 5 menyatakan, menjelaskan, memberikan pemahaman
memang puncak ibadah di dalam rangkaian rukun Islam adalah ibadah haji. Haji memberikan suatu kepada kita kebanggaan secara hati, secara fisik, secara hubungan sosial kemasyarakatan. Namun dengan demikian tetap haji harus dilaksanakan dengan tata cara yang benar. Keagungan haji yang terpenting, keagungan haji yang terutama adalah haji kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai oleh teman, bukan dinilai oleh sahabat, bukan dinilai oleh masyarakat. Tuh, kita sudah haji. Kita sudah haji, sehingga kita menyimpan gelar haji kita, sehingga kita memamerkan haji kita. Itu bukan target kita. Target kita adalah keagungan daripada haji. Karenanya kita harus mempersiapkan haji juga dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrah lillah. Laksanakan ibadah haji termasuk ibadah umroh lillah, karena Allah. Bukan semata-mata kemampuan harta, ekonomi, kesehatan fisik bisa kita membayar, bukan. Tetapi ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut pengagungan dari manusia. Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapapun yang punya kemampuan untuk tiba di Makkah Al-Mukarramah, di tempat-tempat manasik haji yang sudah ditentukan secara syar'i. Keagungan haji pun akan kita peroleh, keutamaan haji pun akan kita peroleh, nilai haji pun kita akan peroleh kalau di dalam persiapan melaksanakan ibadah haji, hartanya harta yang halal, hartanya harta yang suci, hubungan dengan sesama baik. Sekiranya ada kaitan negatif, ya COVID-19, negatif dalam hubungan, mungkin dengan ayah, mungkin dengan ibu, adik, kakak, tetangga, kiri kanan, sebelum berangkat kita selesaikan dengan bersilaturahim. Memohon maaf, ya, memohon ridhonya agar kesalahan mungkin kita, kekhilafan mungkin kita sama keluarga, teman, handai, tolan, kerabat dimaafkan. Maka di Indonesia ada budaya positif, budaya bukan kewajiban, ya, namanya apa itu, walimatus safar. Itu dalam rangka silaturahim untuk maaf memaafkan. Walaupun ini wajib. Karena sekali lagi haji akan kita peroleh jika kita harta suci, hubungan sesama baik, jika ada kesalahan, mintalah maaf. Berangkatlah ibadah haji dengan ikhlas, dengan tidak ada beban-beban tadi, maka insya Allah, walaupun tidak bisa doa tawaf, doa sa'i, yakinkan bahwa doa tawaf, doa sa'i, semuanya tidak ada yang rukun, tidak ada yang wajib. Satu-satunya lafal yang harus kita ucapkan yang berbentuk rukun hanya niat aja. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk keberkahan Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pintu keberkahan, pintu ampunan, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Dan tentunya wabah yang sedang melanda dunia ini, semoga segera Allah angkat dan Bapak Ibu bisa melaksanakan haji tahun ini dengan sebaik-baiknya. Begitu, dengan segala hormat kami mohon Abah Rahmat untuk memandu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-gula'a wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyub al mukhtalifata was syada'ida wal mihana wa ma baton min buldani khusus Indonesia wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puja dan puji hanya untukmu ya Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai dan Engkau sesati. Ya Allah, ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, berkahkan umur kami. Berkahkan rizki kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman handai tolan kerabat kami. Izinkan kami bertemu kembali dengan Ramadan. Dan Ramadan menjumpai kami di tengah ujian yang cukup berat. Wabah COVID-19 di seluruh muka bumi, termasuk di negeri kami, termasuk di kampung kami, hatta rumah kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan dan daya itu hanya darimu ya Allah. Kami berikhtiar dan berupaya sesuai syariah-Mu ya Allah, sesuai sunnah Rasul-Mu ya Allah. Kami menghindar dari wabah COVID-19 tidak hanya semata anjuran atau perintah pemerintah, fatwa MUI, himbauan PBNU, dan dari himbauan Muhammadiyah. Tapi ini adalah hal yang pernah dilakukan dalam sabda Rasul-Mu, bahkan sahabat Nabi. Kami ingin selamat dengan ikhtiar, namun semuanya itu dalam genggaman kuasa-Mu. Kami hanya kepadamu ya Allah beribadah dan mohon pertolongan. Engkaulah yang memberikan ujian yang berat ini untuk seluruh muka bumi hatta negeri kami. Tolonglah kami, berikan kemampuan kepada kami untuk kuat dalam ujian ini. Juga dalam melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan kami walaupun kami di rumah. Hatta hati kami khawatir, cemas, apakah haji kami tahun ini berangkat? Tapi kami yakin, wa ma qadarullaha khairun. Apa yang Kau takdirkan adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Engkaulah yang telah berfirman, apakah mereka mengira bahwa mereka yang mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, kemudian Engkau tidak menguji? Sungguh nyata orang-orang sebelum kami pun Kau uji untuk kadar keimanan dan siapa mereka yang kufur terhadap ayat Allah. Kami beriman ya Allah, kami sabar, kami sadar, kami ridho dengan keputusan
dan ujian apa yang telah Engkau berikan. Namun kami mohon berikan kekuatan untuk senantiasa berada di jalan. Berkahkan keluarga kami juga, berkahkan ayah kami juga, ibu kami, saudara-saudara kami yang di kampung, yang seumur hidup sekali kami baru hari ini, saat ini, bulan ini, tidak kembali ke kampung setelah Lebaran. Karena untuk keselamatan semua, untuk keamanan semua, ikhtiar dan upaya kami agar tidak menjadikan wabah di tempat kepulangan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Terkhusus bagi orang tua kami. Bila ada yang wafat ayah atau ibu atau keluarga, maka kita mohon kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat ampunan, melapangkan kuburkan, menghindarkan daripada siksa kubur, dan dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang bertugas suci berjuang sebagai petugas pasien COVID-19 ini diberikan kekuatan. Yang wafat Allah ampuni dosanya. Allah berikan rahmat dan ampunannya. Allah masukkan surganya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.